contoh perhitungannya. Kemudian kita sekarang ke penagihan pajak. Jadi teman-teman, kalau proses pemeriksaan sudah dilalui, kemudian surat ketetapan pajak sudah keluar, upaya hukumnya juga sudah dilakukan, maka nanti kalau surat ketetapan pajaknya sudah berkekuatan hukum tetap, kalau bahasa hukumnya sudah inkrah, ya, sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, itu maka wajib pajak punya kewajiban untuk melunasi ketetapan pajak tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak tersebut. Kalau memang ada yang harus dibayar, ya, maksudnya begitu, ya. Kalau memang ada yang harus dibayar, maka wajib pajak itu harus melunasinya. Jadi misalkan surat ketetapan pajak terbitnya tanggal 16. Sekarang tanggal berapa? Oh, tanggal 16 Mei misalnya. Maka kalau surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut tidak diajukan upaya hukum apa-apa, itu dalam jangka waktu tidak diajukan upaya hukum, kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah artinya, maka dalam 1 bulan sejak surat ketetapan pajak itu diterbitkan, itu harus dibayar oleh wajib pajak. Misalnya ketetapan pajak kurang bayarnya terbitnya tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei. Ya, tanggal 16 Mei. Maka dia harus lunas, jatuh temponya itu tanggal 15 Juni. Di surat ketetapan pajaknya itu nanti muncul tanggal terbitnya, ya, tanggal ketetapan pajaknya, dan tanggal jatuh temponya. Itu muncul. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung-hitung lagi, sudah muncul di surat ketetapan pajak, yaitu kalau kurang bayar, ya. Begitu juga kalau SK keberatan. SK keberatan muncul tanggal misalnya 27 Agustus. Ya. Itu 1 bulan sejak 27 Agustus, berarti maksimal tanggal 26 September. Kalau SK keberatannya itu tidak diajukan banding, sudah berkekuatan hukum tetap, maka itu harus dilunasi. Itu begitu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak dilunasi? Kalau tidak dilunasi, maka oleh kantor pajak nanti akan itu akan tercatat sebagai utang pajak. Akan tercatat sebagai utang pajak. Kalau tercatat sebagai utang pajak, itu nanti akan menjadi dasar melakukan tindakan penagihan. Dasar melakukan tindakan penagihan. Gitu begitu. Nah, itu adalah materi yang akan kita jelaskan di sesi terakhir ini, yaitu mengenai penagihan pajak. Ini adalah upaya penegakan hukum yang terakhir, boleh dibilang, ya. Penagihan pajak itu adalah upaya penegakan hukum yang terakhir, yaitu tindakan penagihan pajak. Itu seperti itu. Ini saya share mengenai penagihan pajak. Apa itu penagihan pajak? Siapa itu penagih pajak? Jadi yang pertama alurnya adalah wajib pajak secara self-assessment, ya, itu melaporkan SPT-nya. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan, dan kemudian hasil pemeriksaan itu akan menerbitkan surat ketetapan pajak. Bisa juga surat ketetapan pajak kurang bayar, misalnya, maupun STP, surat tagihan pajak.
Kewajiban wajib pajak adalah melunasi surat ketetapan pajak tersebut maupun SK keberatan, SK banding yang masih ada jumlah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan paling lama. Kalau sudah melewati 1 bulan itu, maka KPP atau kantor pajak dapat melakukan upaya penagihan pajak. Nah, sesuai dengan sifat pajak yang pelaksanaannya bisa dipaksa, maka penagihan pajak ini dapat sampai pada proses penyitaan maupun pelelangan aset milik penanggung pajak. Itu seperti itu. Ini begini. Jadi proses awal timbulnya utang pajak itu berdasarkan hasil pemeriksaan pajak misalnya, maupun hasil akhir upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Bisa hasil keberatan, hasil banding, ya, itu bisa. Nih. Jadi timbulnya utang pajak itu bisa dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Jadi kalau tidak ada jumlah pajak yang masih harus dibayar, ya berarti tidak ada utang pajak. Jadi utang pajak itu timbul ya kalau memang masih ada jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Itu begitu. Nah, ini prosesnya itu. Dimulai dari dasar penagihan. Dasar penagihan itu tadi. Nah, ini. STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, itu adalah dasar penagihan. Ya. Dasar penagihan itu jatuh temponya tadi surat ketetapan pajak itu tadi jatuh temponya tadi sudah saya jelaskan 1 bulan, teman-teman. 1 bulan saja. Kalau lewat 1 bulan tidak dilunasi, maka dikasih waktu 7 hari. Kalau 7 hari tidak dilunasi juga atau tidak dibayar oleh wajib pajak, maka diterbitkanlah namanya surat teguran. Oleh kantor pajak diterbitkan surat teguran. Dari surat teguran dikasih waktu 21 hari. Jika 21 hari tidak dibayar juga, ya tidak dilunasi juga, diterbitkan surat paksa. Surat paksa ini dikasih waktu 2 kali 24 jam, teman-teman. 2 kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam, kalau memang tidak juga dilunasi, bisa dilakukan SPMP. Ya, tindakan penyitaan. SPMP itu surat perintah melakukan penyitaan. Jadi aset-aset wajib pajak, ya, baik aset tetap maupun aset lancar, itu bisa dilakukan penyitaan. Bisa dilakukan penyitaan. Nah, penyitaan itu nanti sebelum dilelang itu dikasih waktu diumumkan dulu jangka waktunya 14 hari. Kalau sebelum dilakukan, kalau 14 hari pengumuman lelang itu ternyata wajib pajak melunasi utang pajaknya, ya tidak jadi dilelang. Tetapi kalau ternyata dalam 14 hari tidak juga melunasi, ya berarti aset-aset yang sudah disita itu dilelang. Itu begitu. Nah, aset yang disita itu tentu disesuaikan dengan besarnya utang pajaknya. Jadi kalau utang pajaknya 100 juta, maka nanti aset yang disita ya disesuaikan. Jadi tidak semua asetnya nanti disita.
Nah, itu begitu. Jadi misalnya utang pajaknya cuma 50 juta, ternyata di situ punya satu unit mobil Avanza misalnya, ya, satu unit mobil mewah misalnya. Ya yang disita nanti ya yang disesuaikan, tidak semua asetnya, ya, tidak semua asetnya. Yang kira-kira cukup untuk melunasi utang pajaknya, kira-kira. Itu begitu. Secara umum begitu. Nah ini. Nah ini. Ya. Jadi surat teguran yang pertama tadi kan, sejak tanggal jatuh tempo kalau tidak dilunasi oleh wajib pajak, kasih waktu 7 hari. Kalau 7 hari tidak lunas juga, diterbitkan surat teguran. Fungsinya itu, untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajak. Bentuknya bisa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. Tapi intinya adalah mengingatkan wajib pajak bahwa dia punya utang pajak, harus dilunasi. Penyampaiannya bisa secara langsung, bisa melalui pos, bisa juga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tapi dengan bukti pengiriman surat ya. Itu seperti itu surat teguran. Kemudian dari surat teguran tadi dikasih waktu berapa? 21 hari. Kalau 21 hari tidak lunas, maka diberikan surat paksa. Gitu. Surat paksa itu berisi nama wajib pajak dan penanggung pajak, dasar penagihannya, besarnya utang pajak, serta perintah untuk membayar. Yang menyampaikan surat paksa itu siapa? Jurusita. Jurusita Pajak Negara. JSPN. Disampaikan surat paksa. Ya. Aslinya itu dibawa jurusita, salinannya diberikan kepada wajib pajak. Nanti wajib pajak akan tanda tangan berita acara mengenai penyampaian surat paksa. Nah, surat paksa ini sifatnya adalah punya kekuatan hukum eksekutorial atau sama dengan kedudukan hukumnya itu sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa itu kedudukan hukumnya itu punya kekuasaan eksekutorial, artinya bisa mengeksekusi. Itu begitu. Nanti ada juga kondisi wajib pajak itu tidak mau menerima surat paksanya. Ada juga beberapa. Saya nggak mau terima surat paksa, tidak mau tanda tangan, ya nggak apa-apa. Surat paksanya cukup ditaruh di tempat wajib pajak aja nggak apa-apa. Itu nanti dianggap sudah disampaikan. Nanti jurusita akan membuat catatan bahwa surat paksa tersebut sudah disampaikan, tapi wajib pajaknya menolak. Itu seperti itu. Surat paksa. Jadi surat paksa itu diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran. Terus terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Itu seperti itu. Itu surat paksa. Kemudian dari surat paksa itu kan dikasih waktu berapa tadi? 2 kali 24 jam ya. Setelah itu jurusita dapat melakukan penyitaan. Penyitaan itu tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Jadi sudah diatur. Itu seperti itu. Lakukan penyitaan. Jadi penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat perintah melakukan penyitaan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam. Ya, penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak dengan didampingi 2 orang saksi.
Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidak hadir. Jadi kalau misalkan penanggung pajaknya tidak hadir, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah. Jadi didampingi dari kelurahan, misalkan, kecamatan, RT RW, boleh. Penyitaan itu boleh. Nanti ada berita acara penyitaan, ditandatangani oleh penanggung pajak sama saksi-saksinya. Ada. Di penyitaan itu seperti itu. Jadi setiap penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara. Ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Dalam hal penanggung pajak adalah badan itu maksudnya perusahaan, gitu. Maka berita acara ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan. Walaupun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan. Berita acara pelaksanaan penyitaan tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk tanda tangan. Jadi tanda tangan atau tidak tanda tangan ya tidak ada pengaruhnya. Salinan berita acara dapat ditempelkan pada barang bergerak yang dilakukan penyitaan itu. Jadi barang yang disita itu ditempelkan berita acara. Atas barang yang disita ditempel segel sita. Jadi ditempel disita. Supaya tahu ya barang itu sudah disita. Objek penyitaan orang pribadi atau badan. Itu bisa juga penyitaan kekayaan penanggung pajak di bank. Itu bisa pemblokiran. Misalkan deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan, itu bisa diblokir. Dalam tindakan penagihan itu bisa diblokir. Itu begitu. Kemudian berikutnya adalah lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Jadi barang yang sudah disita tadi akan dilelang, terbuka untuk umum. Pengumuman lelang paling singkat dilaksanakan 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan. Pelaksanaan lelang paling singkat dilaksanakan 14 hari setelah pengumuman. Jadi itu diumumkan dulu lelang itu. Ya, lelang itu diumumkan dulu. Nanti lelangnya di kantor pelelangan negara. Kalau nggak salah tuh dulu pernah ada iklannya ya. Mau beli barang murah, ke kantor lelang aja. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya ya melelang barang sitaan. Kalau dari kantor pajak itu. Sampai lelang ada yang mau bertanya, teman-teman? Belum, Pak. Belum ada? Belum? Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan. Lelang itu tetap dilaksanakan walaupun wajib pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan. Jadi wajib pajak boleh mengajukan mungkin proses lelangnya keberatan maupun kalau ada proses keberatan maupun apa tetap bisa dilelang. Tanpa dihadiri penanggung pajak juga bisa. Tapi kalau wajib pajak penanggung pajak sudah melunasi
kemudian sudah ada keputusan pengadilan, atau mungkin malah objek lelangnya sudah musnah, ya berarti tidak jadi dilelang. Itu begitu. Bisa juga untuk jenis utang pajak, untuk jumlah utang pajak tertentu, biasanya besar-besar ya. Itu bisa juga dilakukan pencegahan. Pencegahan terhadap penanggung pajak. Itu syaratnya ada dua, syarat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta. Jadi kalau utang pajaknya kecil ya enggak. Kemudian kualitatif ya berarti diragukan itikat baiknya. Wah, ini kelihatannya penanggung pajaknya mau kabur. Ada indikasi ke arah sana, misalnya. Nah, itu nanti bisa dilakukan pencegahan. Jadi pencegahan itu larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Itu pencegahan. Bisa juga penyanderaan. Penyanderaan itu pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak. Kamu cemilin nasi aja. Diet. Ada yang lagi diet. Kepencet Pak itu Pak, itu ada sahur dari kepencet. Jadi bunyi. Ya nggak apa-apa. Sudah. Siapa tadi? Natalia Margareta ya? Bukan Pak, cuma saya saya mute, cuma saya lupa tadi baca nama. Oh, iya. Iya, saya pikir, wah ada yang lagi diet ini. Oke, nggak apa-apa. Penyanderaan itu pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Ya, kurungan lah ya, penjara. Tapi sama seperti pencegahan tadi, utang pajaknya ya sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baik. Penyanderaan itu paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang 6 bulan lagi, jadi 1 tahun lah, totalnya 12 bulan. Itu bisa dilakukan penyanderaan. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau disandra ya penanggung pajaknya dilepas apabila utang pajaknya sudah lunas. Jangka waktu yang ditetapkan dalam penyanderaan itu telah dipenuhi, atau sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau pertimbangan tertentu dari menteri atau gubernur kepala daerah tingkat 1. Nah, ini alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak. Kurang lebihnya seperti ini. Dimulai dari STP, SKPKB, alurnya kurang lebih seperti ini. Sorry. Ini tadi alurnya ya. Hak wajib pajak dalam penagihan pajak boleh mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak, itu boleh. Utang pajaknya diangsur boleh nggak Pak? Boleh.
paling lama 1 tahun, 12 bulan. Jadi dibagi 12, paling lama ya. Atau menunda boleh nggak? Ya boleh. Menunda berapa bulan? Gitu. Mungkin, Pak, sekarang saya belum punya uang nih, Pak, tapi kira-kira 3 bulan lagi ada. Ditunda boleh, Pak? Boleh. Mengajukan, tapi mengajukan secara tertulis. Itu boleh, bisa. Atau mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, itu juga boleh. Misalkan, Pak, iya deh Pak, ini utang pajaknya, ya deh saya akui. Tapi ini kan ada sanksinya Pak, kalau pokok pajaknya saya bisa bayar. Tapi sanksinya tolong dong Pak dikurangi atau dihapuskan. Mengajukan boleh nggak? Boleh. Nanti mengajukan. Itu begitu. Boleh mengajukan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau mau mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Tapi pokok pajaknya di apa namanya? Lunasi dulu ya. Kalau pokok pajaknya belum dilunasi dulu ya kemungkinan untuk dikabulkannya menjadi lebih kecil. Itu seperti itu. Boleh mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Nah, itu boleh. Jadi tadi misalkan, wah ini saya mendapat surat paksa, wajib pajak boleh nggak mengajukan gugatan atas surat paksa tersebut? Boleh. Itu juga boleh mengajukan gugatan atas surat paksa, pelaksanaan surat paksa, atau mungkin pelaksanaan penyitaan atau pelelangan digugat boleh nggak? Boleh. Silakan, itu hak wajib pajak. Itu seperti itu. Mengajukan gugatan atas penyanderaan ke pengadilan negeri itu juga boleh. Itu hak wajib pajak. Itu begitu. Mengajukan sanggahan atas objek sita juga boleh. Misalkan, Pak, ini barangnya bukan punya saya, Pak, jangan disita, yang disita barang saya saja. Itu juga. Atau barang yang disita itu berkaitan dengan kegiatan usaha dia untuk mencari penghasilan, itu kan tidak boleh disita ya. Misalkan contoh gampangnya apa ya? Profesi apa ya? Intinya barang itu berkaitan dengan kegiatan dia untuk mendapatkan penghasilan, itu tidak boleh disita. Itu seperti itu. Ya. Atau ternyata barang yang disita itu milik orang lain, terus kemudian ada sanggahan dari pihak ketiga, itu juga bisa diajukan ke pengadilan negeri sebelum dilelang. Karena nanti kalau udah dilelang ya barangnya udah punya orang lain kan, bisa repot itu. Nah, ini kewajiban wajib pajak dalam penagihan pajak, ya membayar utang pajak sebelum jatuh tempo, memenuhi komitmen dalam angsuran atau penundaan pembayaran kalau memang mau mengangsur, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Oh ya teman-teman, ini untuk yang angsuran itu wajib pajak harus melakukan angsurannya secara aktif ya. Artinya aktif tuh wajib pajak harus bayar sendiri ke bank. Jadi nggak bisa model kayak KPR atau apa yang udah Pak auto debit aja Pak ke tabungan saya, nggak bisa. Jadi wajib pajak harus yang aktif membayarkan angsurannya, bukan auto debit. Kalau misalkan kita kayak KPR rumah ya atau leasing kendaraan itu kan suka auto debit tuh. Ini Pak auto debit rekening gaji saya, jadi nanti dari rekening gaji udah otomatis kepotong untuk bayar angsuran. Itu kalau KPR atau apa kan bisa. Nah ini nggak bisa, harus otomatis harus secara sendiri bayar, nggak bisa auto debit gitu, nggak bisa. Karena ada beberapa wajib pajak bertanya juga, Pak ini Pak untuk angsurannya bisa auto debit nggak Pak? Jadi saya tinggal kasih nomor rekening. Oh nggak bisa, jadi harus langsung, harus sendiri. Seperti itu. Bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak.
tidak melakukan hal-hal yang melanggar Undang-Undang PPSP. PPSP itu penagihan pajak menggunakan surat paksa. Itu seperti itu. Wah, udah terima kasih aja nih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini sebetulnya sudah sesi terakhir. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Mengenai materi kita hari ini? Untuk saat ini saya sih belum ada, Pak. Kalau belum, saya coba review untuk materi pemeriksaan ya. Saya coba review dulu untuk materi pemeriksaan. Review yang kemarin-kemarin ya, sekedar untuk mengingatkan. Ini pemeriksaan kemarin kita ya. Ini adalah summary sistem perpajakan, mulai dari daftar, hitung, bayar sendiri, lapor, pengawasan. Kemudian setelah pengawasan, kalau ada indikasi ketidakpatuhan, itu bisa dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti, ya itu dilaksanakan secara objektif. Tujuannya untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain. Itu seperti itu. Ini ruang lingkup pemeriksaan itu bisa satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak. Masa atau tahun pajaknya bisa satu atau beberapa masa pajak, bisa bagian tahun pajak, atau mungkin malah beberapa tahun pajak. Ini seperti itu. Kriteria pemeriksaannya ini, yang pasti diperiksa itu kalau mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu pasti diperiksa. Kalau lainnya itu dapat diperiksa walaupun tidak pasti. Jenis pemeriksaan ada dua, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Ini kewajiban pemeriksa, ya. Ini kewajibannya, bisa teman-teman baca dan hafalkan. Ini kemudian kewenangan pemeriksa, ya. Kewenangan pemeriksa. Hak wajib pajak, hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak, ya. Kewajiban wajib pajak. Nah, ini jangka waktu pemeriksaan. Jadi teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan bahwa pemeriksaan itu nanti akan diberitahukan hasilnya menggunakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu, ini SP2 itu surat perintah pemeriksaan, itu dasar dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan lapangan atau panggilan, pertemuan dengan wajib pajak, ini minggu yang sebelumnya sudah. Jadi wajib pajak dipanggil ke kantor, dilakukan pertemuan, ya. Nanti dijelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance, kemudian buku dan catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Peminjaman dokumen, ya, bisa langsung dilakukan pada saat di lapangan. Di lapangan itu artinya ketika pemeriksa pajak datang ke kantor wajib pajak. Bisa juga dilakukan dengan cara memberikan surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Bisa juga seperti itu. Ya, ini seperti itu. Nah, peminjaman dokumen itu tadi harus dipenuhi wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, dari jangka waktu 1 bulan itu, dalam jangka waktu 1 bulan itu ada prosedurnya.
Jadi pertama diberikan surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Kemudian dikasih waktu 2 minggu untuk memenuhi. Kalau 2 minggu tidak memenuhi, maka dikasih surat peringatan 1. Itu begitu. Dari surat peringatan 1 dikasih waktu 1 minggu. 1 minggu tidak memenuhi, dikasih surat peringatan 2. Surat peringatan 2 dikasih waktu 1 minggu lagi. 1 minggu tidak memenuhi, tidak dikasih apa-apa, diterbitkan berita acara. Kalau dokumennya memang sudah lengkap semua, ya berita acara kelengkapan. Tapi kalau dokumennya ada yang belum, berarti berita acara tidak lengkap, istilahnya begitu. Nanti dari dokumen-dokumen yang ada, atau dari data-data yang ada, pemeriksa akan menentukan, bisa tidak ini digunakan untuk menghitung pajak. Kalau bisa, ya maju terus. Kalau tidak bisa, maka pemeriksa akan menggunakan cara lain yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Seperti itu. Ini gini. Kalau pemeriksa menggunakan cara lain itu tadi, maka itu disebut penetapan secara jabatan. Ya, penetapan secara jabatan. Itu begitu. Dokumen yang dapat dipinjam pada saat pemeriksaan itu termasuk juga yang dikelola secara elektronik maupun yang sedang dikuasai oleh pihak lain. Itu juga boleh dipinjam. Gitu. Kalau misalnya data yang perlu dipinjam itu ternyata mengandung rahasia, ya, data yang dipinjam itu ternyata mengandung rahasia, boleh dipinjamkan tetapi disediakan ruangan khusus, Bu. Jadi misalnya, Pak, ini saya pinjemin, Pak, tapi kan ini daftar klien kami. Tidak mungkin saya fotokopi, aslinya tidak mungkin saya kasih. Bapak saya sediakan ruangan di situ, boleh kalau mau catat-catat kira-kira apa perlunya. Itu boleh. Kalau itu memang ada unsur-unsur mungkin ada mengandung rahasia. Kalau ternyata wajib pajaknya tidak kooperatif, pemeriksa pajak punya hak untuk melakukan penyegelan. Ya, boleh itu melakukan penyegelan. Untuk memperoleh atau mengamankan buku catatan atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik. Ya, agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Itu boleh disegel. Itu seperti itu. Alasannya itu ada 4, bisa teman-teman baca. Wajib pajak boleh nggak menolak diperiksa? Ya boleh, silakan aja menolak diperiksa. Kalau menolak diperiksa, pemeriksaannya berhenti atau jalan terus? Ya jalan terus. Tidak kemudian menjadi berhenti pemeriksaannya. Pemeriksaannya jalan terus, Pak, jalan terus. Jadi kalau saya sih sebetulnya menyarankan ya janganlah menolak untuk diperiksa. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, ya buat apa takut? Biasanya kalau yang menolak diperiksa itu ada yang disembunyikan biasanya. Atau menolak membantu kelancaran pemeriksaan juga ada. Jadi misalkan dia tidak menolak diperiksa sih, tapi waktu pemeriksaannya mau ngecek dokumen, oh nggak boleh Pak. Ngecek dokumen lagi, oh nggak boleh Pak. Nah, itu menolak membantu kelancaran pemeriksaan. Itu seperti itu. Boleh menolak nggak? Ya boleh, tapi nanti tetap dilanjutkan. Nah, kalau butuh keterangan-keterangan, wajib pajak itu bisa dipanggil ya. Wajib pajak maupun pihak terkaitnya itu bisa dipanggil atau dimintai keterangannya oleh kantor pajak. Itu bisa. Nanti dibikinkan berita acara. Itu bisa. Siapa tahu butuh penjelasan atau permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga, misalnya ke bank atau ke mana lagi, ke pemberi pinjaman, misalkan klien, lawan transaksi, itu juga boleh mengirimkan permintaan keterangan.
Nah, ini hasil pemeriksaan itu kepada wajib pajak nanti diberitahukan secara resmi menggunakan yang namanya SPHP. SPHP itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi SPHP itu disampaikan bisa secara langsung maupun secara faksimile. Wajib pajak boleh nggak Pak menolak SPHP? Menolak menerima? Ya boleh saja menolak menerima SPHP, ya boleh saja. Tapi pemeriksaannya jalan terus. Ya jalan terus. Nanti dianggap, kalau menolak silakan bikin surat pernyataan menolak SPHP. Kalau tidak mau bikin surat pernyataan, ya nanti pemeriksaannya bikin berita acara penolakan. Tapi itu artinya SPHP-nya dianggap sudah diserahkan. Walaupun menolak itu tetap dianggap diserahkan. Itu begitu. Nah, dari SPHP itu wajib pajak dikasih waktu 7 hari untuk memberikan tanggapan. Kalau 7 hari dirasa kurang, boleh tambah lagi 3 hari kerja, jadi totalnya 10 hari kerja. Itu begitu. Kalau tidak menyampaikan tanggapan, bagaimana? Ya nggak apa-apa, nanti pemeriksanya akan membuat berita acara bahwa wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan. Begitu. Tanggapannya itu boleh setuju, boleh tidak setuju. Kalau setuju berarti nanti ditambah wajib pajak bikin pernyataan persetujuan. Kalau setuju berarti wajib pajak bikin atau tanda tangan pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan di atas materai 10.000 kalau sekarang. Kalau setuju. Kalau tidak setuju, ya kalau tidak setuju silakan wajib pajak kasih alasannya. Tidak setujunya kenapa, terus jumlah yang disetujui wajib pajak berapa, perhitungan menurut wajib pajak. Nanti bikin surat sanggahan kalau tidak setuju. Tidak setujunya kenapa. Nah, nanti setelah memberikan tanggapan itu, wajib pajak akan diundang untuk melakukan pembahasan akhir. Ya, wajib pajak akan diundang untuk melakukan pembahasan akhir. Itu begitu. Di pembahasan akhir nanti kemungkinannya wajib pajak bisa hadir atau bisa tidak hadir. Kalau hadir nanti akan dibahas. Kalau tidak hadir, ya berarti pertemuannya, pembahasannya dianggap sudah dilakukan. Dan yang perlu diingat ya teman-teman ya, wajib pajak kalau tidak hadir di pembahasan akhir, itu nanti dianggap setuju dengan hasil pemeriksaan. Ketentuannya begitu, dianggap setuju dengan hasil pemeriksaan. Nah, itu yang sering menjadi wajib pajak itu tidak tahu. Dikiranya kalau tidak hadir berarti pemeriksaannya menjadi batal atau tidak ditagih lagi. Tidak. Tidak hadir pembahasan itu justru membuat secara aturan wajib pajak dianggap setuju dengan hasil pemeriksaan. Justru itu akibatnya. Ya, bagi yang belum tahu ini. Jadi kalau tidak hadir itu rugi, justru dianggap setuju. Ya kalau bayarnya nggak gede atau malah nggak disuruh bayar. Misalkan surat ketetapan pajak nihil kan nggak disuruh bayar. Ya masih mending kalau. Nah, kalau ternyata ada surat ketetapan pajak kurang bayarnya banyak lah. Ya otomatis kalau dianggap setuju ya harus bayar kan. Nah itu begitu. Tetapi kalau hadir itu bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Jadi kalau tidak hadir itu dianggap setuju. Tapi kalau hadir itu bisa menyatakan saya tidak setuju dengan hasil pemeriksaan. Boleh, boleh. Cuma itu tadi ingat ya, kalau tidak setuju berarti nanti harus mengajukan upaya hukum, itu aja. Tapi kan minimal kalau tidak setuju kan tidak ada yang harus dibayar dulu sebelum mengajukan upaya hukum. Tapi kalau dia tidak hadir dianggap setuju ya mau melakukan keberatan misalnya ya berarti harus bayar dulu. Ya, jadi kemungkinannya itu ada 3, ada 4 kemungkinan itu ya. Itu seperti itu. Hasil pemeriksaan itu ternyata dapat dibatalkan.
Dapat dibatalkan salah satu alasannya yang pertama, kalau pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian SPHP. Kalau nggak pernah ada SPHP, tahu-tahu muncul surat ketetapan pajak, itu bisa diajukan pembatalan. Atau alasan kedua, pemeriksaan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi kalau tidak pernah ada pembahasan akhir, maksudnya tidak pernah diundang pembahasan akhir itu, tahu-tahu keluar surat ketetapan pajak, itu juga bisa dibatalkan. Bedakan ya antara tidak pernah ada pembahasan akhir dengan ada pembahasan akhir tapi wajib pajak tidak hadir. Kalau ada undangan pembahasan akhir dan wajib pajak tidak hadir. Kalau ada undangan pembahasan akhir dan wajib pajak tidak hadir, maka pembahasan akhirnya dianggap sudah dilaksanakan. Kan sudah ada undangan, cuma wajib pajaknya tidak hadir. Berarti pembahasan akhir dianggap sudah dilaksanakan, walaupun wajib pajak tidak hadir. Tetapi kalau dari awal memang tidak ada undangan pembahasan akhir, wajib pajak juga nggak tahu suruh hadir kapan, ya dia sudah memberikan tanggapan, tapi kok nggak disuruh hadir. Tahu-tahu nggak ada pembahasan akhir, tahu-tahu keluar surat ketetapan pajak, nah baru itu pemeriksaan dilakukan tanpa pembahasan akhir, itu bisa dibatalkan seperti itu. Tapi kalau pembatalan hasil pemeriksaan dengan dua alasan ini, maka nanti proses pemeriksaannya akan diulang. Tadi yang nggak ada apa, oh saya nggak pernah dapat SPHP Pak, ya udah ini ketetapan pajaknya dibatalkan, kita ulang. Sekarang ini dikasih SPHP-nya, prosesnya lanjut. Nah itu seperti itu. Jadi bukan berarti pemeriksaannya berhenti, pemeriksaan hanya diulang saja di prosedur yang tadi kurangnya di mana. Itu seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya, kalau pembayaran pajak buktinya hilang, bukti pembayaran NTPN-nya hilang, tetap kita boleh kreditkan atau sebaiknya tidak dikreditkan? Oh boleh dikreditkan. Tapi ada catatannya kan, cuma buktinya hilang. Kalau memang sudah bayar, ya NTPN-nya sudah ada, itu nanti otomatis masuk ke sistem di kantor pajak. Jadi kalau kita sudah bayar dan NTPN-nya sudah ada, tetap boleh kita kreditkan. Walaupun ternyata nanti misalnya, NTPN-nya kemana ya ini? Kok nggak nyimpen ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada NTPN-nya lo dulu ya. Cuma mungkin buktinya keselip gitu nggak apa-apa. Kan masih ada. Nggak ada, Itu sudah muncul di sistem di kantor pajak. Kalau sudah muncul NTPN-nya lo ya. Kalau misalnya tidak ada NTPN, tapi sudah dibayar? Tidak ada NTPN, tapi sudah dibayar. Iya. Buktinya hilang, jadi nggak dicatat juga, belum dicatat NTPN-nya. Oh, kalau itu nanti bisa ditanyakan ke kantor pajaknya. Bisa ditanyakan ke kantor pajak. Saya sudah bayar nih, tapi buktinya saya ada yang saya ada yang nggak simpen nih, ada yang nggak catat. Boleh tanya untuk data pembayaran yang sudah saya lakukan, datanya berapa saja ya, itu bisa ditanyakan ke kantor pajaknya, bisa. Artinya kalau sudah dibayar dan sudah, jadi gini, pembayaran pajak itu dianggap valid ya kalau sudah muncul NTPN-nya. Nah, NTPN itu kalau sudah muncul nanti masuk ke sistem di kantor pajak. Ya kalau wajib pajak ada yang mungkin NTPN-nya keselip atau apa, itu bisa ditanyakan ke kantor pajaknya. Nggak apa-apa itu. Supaya nanti tidak rugi kan, bisa diakui kan, itu bisa. Ditanyakan aja ke kantor, ke AR-nya juga ditanyakan ke AR. Pak, kalau misalnya dia ada pembayaran pajak tapi tidak dikreditkan, bisa lupa atau salah pos, itu menjadi masalah nggak?
Kalau kredit pajak itu hak wajib pajak. Kalau memang tidak dikreditkan, wajib pajak memilih untuk tidak mengkreditkan, ya nggak apa-apa. Atau nanti dibetulkan saja SPT-nya. Misalnya kredit pajaknya totalnya ada 30. Ternyata wajib pajak baru mengkreditkan sebesar 20 nih. Kan kurang 10 tuh. Iya, Pak. Baru keinget tuh, oh, waduh ini kok padahal totalnya 30. Ya boleh nanti mengajukan, dibetulkan, SPT-nya dibetulkan. Jadi kredit pajaknya yang tadinya 20 dibetulkan menjadi 30. SPT-nya boleh dibetulkan, boleh. Itu gitu. Tapi kalau misalkan kredit pajaknya 30, terus kita memang memilih dari awal hanya mengkreditkan yang 20, ya sebetulnya kredit pajak itu hak wajib pajak. Kalau memang, kecuali kalau ada yang disembunyikan loh ya. Artinya begini, kredit pajaknya tidak dilaporkan, penghasilannya juga tidak dilaporkan, nah itu beda cerita, itu jadi masalah. Tapi kalau kredit pajaknya saja yang, tapi kalau seluruh penghasilannya sudah dilaporkan, tapi mungkin kredit pajaknya ini nggak usah saya kreditin, ya apapun alasannya, ya nggak apa-apa, karena kredit pajak itu haknya wajib pajak. Hanya ya rugi wajib pajaknya, ada kredit pajak kok tidak diakui, tidak dilaporkan. Gitu. Yang penting penghasilannya sudah dilaporkan, itu relatif nggak masalah. Kalau misalnya kayak saat ini, Pak, kan kondisi usaha lagi susah. Ya. Tapi cicilan pajak dibayar. Kemudian terjadi rugi dan itu lebih bayar. Cuman nggak terlalu banyak, kecil. Untuk urusannya terlalu panjang, WP memilih tidak kredit pajak. Jadi pajaknya nggak dikreditkan semua. Akan Supaya jadi nggak lebih bayar gitu. iya tetap bayar, cuman lebih bayar karena sudah rugi karena usaha kan sepi pandemi begitu. Jadi tidak dikreditkan semua, itu akan jadi masalah nggak Pak? Ya paling nanti ditanya sama AM-nya. Kalau tidak jadi masalahnya, yang penting penghasilannya sudah dilaporkan semua. Penghasilan dilaporkan semua, tapi masih tetap rugi. Iya, masih tetap rugi. Jadi atas itu mungkin jadi ada lebih bayar kan? Iya, cuman lebih bayar kan nggak banyak. Jadi daripada ribet mengajukan restitusi juga. Memilih untuk tidak melaporkan kredit pajak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Relatif tidak masalah. Pak. Makasih Pak. Ya. Yang lain? Yang lain ada? Kalau tidak, ya teman-teman, materinya sudah selesai nih KUPB sampai penagihan pajak. Jadi materinya itu untuk apa namanya? KUPB itu penegakan hukum, yaitu pemeriksaan pajak, produk hukum hasil pemeriksaan, upaya hukum, dan penagihan pajak. Itu materinya. Kemudian nanti yang jelas hitung-hitungan tadi yang denda pada saat proses keberatan, maupun contoh perhitungan yang penerbitan SKP KB tadi, itu pasti keluar di ujian yang seperti itu pasti. Itu seperti itu. Kurang lebihnya materinya seperti itu nanti ya. Seperti itu. Kemudian proses penagihan mulai dari surat teguran, surat paksa, ya, sita sampai lelang, ya, blokir itu tadi, dasar penagihan pajaknya juga seperti itu. Ya. Proses pemeriksaan mulai dari penerbitan SP2, apa saja prosedurnya, ya ada surat perintah pelaksana, surat perintah pemeriksaan, kemudian apalagi surat perintah pemeriksaan, pemberitahuan pemeriksaan lapangan, peminjaman dokumen, permintaan penjelasan wajib pajak, permintaan keterangan pihak ketiga, kurang lebihnya seperti itu.
Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti berarti masih ada tambahan materi yang saya share ya. Tambahan yang pertama adalah mengenai produk hukum hasil pemeriksaan itu tadi. Nanti saya share PDF-nya. Kan kurang itu tadi ya. Sama contoh-contoh soal. Soal latihan lah, bukan contoh soal. Contoh soal latihan. Contoh soal latihan nanti apa namanya? Akan saya share. Silakan teman-teman kerjakan, coba dulu, browsing-browsing dulu. Ya, nanti mendekati ujian, kalau saya tidak lupa ya nanti saya share jawabannya. Pembahasan singkatnya. Oke, sampai sini ada lagi teman-teman? Yang mau bertanya? Tidak ada? Mungkin belum, Pak. Belum ya? Ya sudah, kalau memang tidak ada, karena materi sudah disampaikan semua, untuk pertemuan perkuliahan hari ini, perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui WA, bisa juga melalui email ya. Ke saya boleh bertanya seputar materi KUP, KUPB, KUPA juga boleh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti ujiannya masih Juli ya, masih kurang lebih masih lama 2 bulan lagi. Moga-moga teman-teman nggak lupa nih dengan apa? Dengan materinya karena lama ya dari pertemuan ini ke ujiannya itu agak lama. Moga-moga teman-teman nggak lupa. Ini sudah 2 sesi ya teman-teman ya. Berarti nanti nggak perlu ada kelas pengganti lagi ya karena sudah full ya 3 sesi ya. Oh ya Pak, untuk absennya? Oh iya absen ya. Wah saya lupa untuk diingatkan sebentar ya.